Halo semuanya, sobat-sobat Mintarius Channel. Bertemu lagi dengan saya. Salam sehat buat Bapak Ibu Guru. Pada video saya kali ini, saya akan membahas beberapa contoh soal dalam tes P3K Guru. Nah, semoga video ini nanti dapat bermanfaat buat Bapak Ibu Guru yang mendaftarkan diri pada P3K 2021. Langsung saja, mari kita bahas soal P3K. Pertama, kemampuan manajerial. 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Pilihannya: A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Dan jawabannya di sini adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang akan kita bagi tugas kepada rekan kita itu. Soal nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Bagian A, saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Bagian D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E, saya kadang mencatat, kadang tidak. Nah, pilihannya di sini adalah A, saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline-nya. Bagian T, nomor 3, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Bagian A, jawabannya adalah saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Nah, langsung kita di soal nomor 4. Seberapa sering Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Dalam hal ini, tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. Nah, dari 5 pilihan ini jawabannya adalah bagian B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Langsung kita masuk di soal nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Jawabannya adalah selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Jawabannya adalah bagian E. Penting, tapi yang utama adalah target. Soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Jawabannya adalah bagian D, yaitu masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Kita masuk di soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Nah, di sini jawabannya, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Jawabannya adalah bagian B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan minta tolong pada orang lain. Soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Jawabannya di sini adalah D. Mencapai target tim
dulu lalu menyelesaikan target individu. Soal nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Jawabannya B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Soal nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Nomor bagian A, yaitu saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Soal nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Jawabannya A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nomor 14. Untuk mencapai tujuan sekelompok yang telah ditetapkan, saya, yaitu bagian D, saya menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahuluan Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut? Bagian D, yaitu menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Soal nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah bagian A, meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Bagian B, sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C, menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Nah, jawabannya adalah E, melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya, jawabannya adalah B, karena saya senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Soal nomor 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah bagian D, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Soal nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Nah, jawabannya adalah E, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Soal nomor 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, jawabannya adalah B, bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Soal nomor 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk bagian A, yaitu membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Soal nomor 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan. Mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. Jawabannya C, yaitu keuangan. Soal nomor 23. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. Ada
Bagian A direktur utama, bagian B mandor, bagian C pengawas lapangan, bagian D kepala bagian, bagian E supervisor, bagian F dewan direksi. Nah, yang merupakan bagian dari lower management yaitu C, yaitu bagian B, bagian C, bagian E. Apa itu bagian B, C, E? Yaitu mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Soal nomor 24. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama dan memotivasi orang lain disebut, yaitu bagian E, interpersonal. Soal 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah bagian C, lower management. Nomor 26. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut bagian A, yaitu Sonda Pesiagian. Soal nomor 27. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat bagian C, yaitu organizing. Soal nomor 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan bagian D, yaitu manajemen puncak. Soal nomor 29. Ini studi kasus. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu bagian E, organizing. Soal nomor 30. Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa yaitu berasal dari bahasa Italia, yaitu managio. Soal nomor 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Jawabannya adalah E, ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Soal nomor 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah bagian B, menetapkan kebijakan operasional. Soal nomor 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah bagian E. Dia memiliki konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Soal 34. Ini studi kasus lagi. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik, sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang, yaitu bagian B, operasional atau produksi. Soal nomor 35. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dan fungsi bagian C, yaitu organizing. Soal nomor 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini, yaitu mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program,
memberi motivasi kerja, mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf, membagi pekerjaan, memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor 126 bagian E. Apa itu 126? Yaitu mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai. Soal nomor 37. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk uraian ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor 145 bagian D. Nomor 1 yaitu sumber dana, 4 pengawasan penggunaan dana, 5 penggunaan dana. Soal nomor 38. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu bagian D, konseptual melebihi lower management dan meningkatkan pada keterampilan manusiawi. Soal nomor 39. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut bagian E, manajemen personalia. Nomor 40, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut otoriter. Nah, itu tadi 40 soal dari 100 soal tentang manajerial. Artinya tentang manajerial, tentang hubungan kita dalam pekerjaan, hubungan kita dalam tempat kerja.